Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami untuk memenuhi tugas akhir, yaitu laporan anggaran UMKM perusahaan konveksi Holili Collection. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Adini Sifaul dengan NIM 080, kemudian Dinda Rahmalia dengan NIM 083, Bella Wahyu dengan NIM 096, Yahya Ayasi dengan NIM 076, saya Muhammad Bazaki dengan NIM 094. Next. Pembahasan presentasi kali ini yang pertama yaitu profil perusahaan, kemudian perhitungan anggaran perusahaan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan yang terakhir lampiran. Next. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Perusahaan ini dimiliki oleh Bapak Margono yang beralamat di Tandan Morobangun, Jogotirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berdiri pada tahun 2018 dan bergerak di bidang konveksi. Nah, konveksi Kholili Collection ini berfokus pada produksi seragam sekolah, kaos custom, serta pakaian untuk kebutuhan komunitas atau organisasi dalam partai kecil maupun partai besar. Nah, bisnis ini dimiliki dan dikelola oleh keluarganya Bapak Margono. Nah, pemilik ini sebelumnya tidak langsung terjun ke bidang konveksi. Sebelumnya pernah juga berbisnis ikan dan burung. Setelah aktif di dalam organisasi, kemudian menekuni bisnis konveksi ini. Nah, meskipun bisnis ini sebagian besar masih dikelola langsung oleh pemilik, perusahaan ini juga sudah memiliki 3 karyawan tetap dan anggota keluarga lainnya seperti ibu pemilik ini di dalam operasional harian. Next. Kemudian alur bisnis yang pertama yaitu bisnis melakukan pemasaran. Pemasarannya ini dilakukan melalui presentasi langsung ke sekolah-sekolah, kemudian berhubungan langsung dengan pelanggan besar seperti SMA dan komunitas, dan sebagian order itu berasal dari pelanggan tetap dan rekomendasi teman. Kemudian yang kedua yaitu ada penawaran. Penawarannya fokus pada penjualan partai besar dan pembelian custom itu dilayani dengan minimal 10 biji. Serta penawaran harga itu disesuaikan dengan volume pesanan dan tingkat kesulitan desain. Yang ketiga yaitu produksi karya untuk pekerjaan menjahit, produksi, dan finishing. Nah, proses produksi ini dilakukan di rumah produksi dengan waktu kerja Senin sampai waktu pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian yang terakhir adalah proses pengiriman. Nah, yang pertama itu barang diserahkan ke pelanggan setelah tahap quality control bisa mengambil barang. Next, Mbak. Kemudian alur produksi yang pertama yaitu penerimaan pesanan. Nah, pesanan ini biasanya masuk melalui presentasi langsung di sekolah-sekolah tadi, kemudian kontrak atau pemesanan langsung. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan desain. Nah, jika diperlukan desain khusus, tim itu akan membuat dan mendapatkan persetujuan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu pengadaan bahan. Setelah desain dan persetujuan, pemilik membeli bahan sesuai spesifikasi pesanan. Selanjutnya yaitu ada proses produksi. Nah, produksi ini yaitu menjahit itu dilakukan oleh karyawan tetap dan pekerjaan borongan itu biasanya dikelola oleh 1 orang saja dengan waktu pengerjaan 1 minggu. Selanjutnya quality control yaitu pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas bahan jahitan dan hasil akhir, dan yang terakhir yaitu pengemasan dan pengiriman. Nah, barang itu dikemas sesuai kebutuhan dan diserahkan ke pelanggan. Next.
selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, yaitu data penjualan. Dapat dilihat pada tahun 2022, penjualan kaos secara keseluruhan, ya ini sebesar 1.177 unit. Kemudian pada tahun 2023, total keseluruhan penjualan kaos konveksi Kholili yaitu sebesar 691 unit. Next. Kemudian pada tahun 2024, konveksi Kholili menjual kaos sebanyak 978 unit. Next. Baik, kita masuk ke anggaran penjualan. Pada anggaran penjualan kali ini, kami menggunakan metode least square dengan alasannya yaitu di mana metode least square ini dirasa cocok digunakan ketika ingin mendapatkan gambaran yang umum tentang tren penjualan dan melakukan peramalan secara sederhana. Nah, dapat dilihat di sini pada tahun 2022 salesnya itu 1.177 dengan dengan jumlah total akhir dapat dilihat yaitu dari total tahun 2022 sampai tahun 2024 ya ini sebesar 2.846. Nah, dalam perhitungan least square eh, akan digunakan rumus Y sama dengan A plus B kali X. Dapat dilihat bahwa A yaitu 949 dan juga B yaitu minus 99,5. Eh, Kita masukkan ke dalam rumus yaitu eh, di mana 949 ditambah minus 99,5 dikali 2. Nah, maka Y dihasilkan sebanyak 750. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, penjualan pada tahun 2025 eh, didapatkan total yaitu 750 which is next. Kemudian kita masuk ke anggaran produksi. Sebelumnya di depan kita terdapat eh, data distribusi penjualan tahun eh, 2025 berdasarkan rata-rata proporsi. Nah, di sini ada dibagi menjadi 4 triwulan ya. Pada triwulan pertama 9% dengan proporsi unitnya ya ini 71. Kemudian pada triwulan 2 presentasinya sebanyak 16% dengan proporsi unitnya 119. Kemudian pada triwulan ketiga presentasinya sebanyak 48% dengan proporsi unitnya 358. Kemudian pada triwulan 4 presentasinya sebanyak 27% dengan proporsi unit 202 unit. Next, kita masuk ke anggaran produksi. Di sini kami menggunakan pola produksi gelombang. Alasannya karena penjualan setiap triwulannya itu berfluktuasi, tidak tetap presentasinya. Kita langsung masuk. Di sini ada keterangan yaitu penjualan, presiden akhir, tersedia dijual, presiden awal, dan unit produksi. Kemudian ada pada setahun diperkirakan penjualannya sebanyak 750 dengan presiden akhir 50, tersedia dijualnya 800, presiden awalnya 82 dan unit produksinya eh, 718. Sehingga pada triwulan ke-1 sebagaimana presentasi tadi yaitu 71 didapatkan presiden akhirnya 74, tersedia dijualnya 145, presiden awalnya 82 dan unit produksinya sebanyak 63. Kemudian pada triwulan 2 penjualannya sebanyak 119, presiden akhirnya
66, tersedia dijualnya 185, persediaan awalnya 74, dan unit produksinya adalah 111. Kemudian pada triwulan ketiga, penjualannya sebanyak 358, persediaan akhirnya 58, tersedia dijualnya 416, kemudian persediaan awalnya 66 dan unit produksinya 350. Kemudian pada triwulan keempat, penjualannya sebanyak eh, 202, kemudian persediaan akhirnya 50, tersedia dijualnya 252, kemudian persediaan awalnya 58 dan unit produksinya sebanyak 194. Di bawahnya ada angka 718, di mana ini merupakan tambahan merupakan di mana triwulan 1 sampai triwulan 4 dijumlahkan. Maka perhitungan anggaran produksi ini dinilai valid. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan mentah. Sesuai yang telah kita perhitungkan tadi, bahwasanya rencana produksi itu sendiri eh, di periode triwulan pertama itu ada 63, triwulan kedua 111, triwulan ketiga 350, dan triwulan keempat itu 194. Nah, dari selain itu ada informasi lainnya yaitu sur pemakaian bahan mentah dan persediaan awal dari masing-masing bahan mentah. Di sini kita memakai 3 jenis bahan. Yang pertama itu kain dengan nilai surnya itu 2. Jadi kami memperkirakan bahwasannya satu kaos itu setidaknya kita membutuhkan 2 meter. Dan dengan harga unitnya itu 45.000 dan persediaan awalnya 164. Yang kedua itu ada benang dengan sur 1 gulung dengan harga unitnya itu 7.500 dan persediaan awalnya 82. Dan yang terakhir itu ada tinta sabun dengan nilai surnya 0,5 kilogram dengan harga unitnya itu 25.000 dan persediaan awalnya 41. Next. Untuk rencana persediaan akhir sendiri di tiap triwulannya sebagai berikut. Untuk bahan kain itu 40, di triwulan 1 bahan benang 20, bahan tinta 10, dan sampai di triwulan keempat atau yang terakhir itu bahan kain 264, bahan benang 132, dan bahan tinta sabun itu 66. Next. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan anggaran kebutuhan bahan mentah Kualili Collection tahun 2025. Untuk unit produksinya sendiri dari perhitungan di awal dan bahan mentahnya surnya itu 2, bahan mentah benangnya 1, bahan mentah tinta sabunnya 0,5. Nah, untuk selanjutnya di bagian kebutuhan itu dapat kita dari bahan mentah benang itu 1 dikali 63, jadi dari unit produksi dikali sur 1 dan kebutuhannya 63, dan sementara untuk bahan mentah tinta sabun itu 63 dari unit produksi dikali surnya 0,5 sehingga kebutuhannya 32. Seperti itu. Nah, dari perhitungan itu dilakukan di triwulan 1 sampai triwulan 4 sehingga totalnya di total akhir bahan mentah kain itu membutuhkan setidaknya 1.432 dan bahan mentah benang setidaknya 718 dan yang terakhir itu bahan mentah tinta sablon membutuhkan 359. Next. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui anggaran kebutuhan dari bahan mentah, selanjutnya kita akan memperhitungkan biaya pembelian bahan mentah. Yang pertama itu ada kain. Nah, untuk unit produksinya sendiri kita dapat angkanya dari kebutuhan yang tadi. Dengan persediaan akhirnya memperhitungkan kita di triwulan pertama itu 40 dan persediaan awalnya 164. Dan untuk unitnya sendiri kita perhitungkan dari persediaan akhir ditambah kebutuhan dan dikurangi persediaan awal sehingga total akhirnya 2 unit dengan harga 1 unitnya 45.000 dan sehingga total akhirnya itu 90.000 rupiah. Nah, perhitungan itu dilakukan di triwulan pertama hingga triwulan keempat sehingga total akhir diketahui pihak
konveksi kuali itu membutuhkan 1.636 unit dengan harga 45.000 dan jumlah pembeliannya itu 69.120.000 rupiah. Next. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan mentah benang seperti yang perhitungannya seperti bahan mentah kain tadi, di triwulan pertama itu membutuhkan pembelian benangnya itu 1 dengan harga 15 dan jumlah akhirnya 15.000. Hal itu dilakukan juga di triwulan kedua, 3 dan 4 sehingga total akhirnya itu konveksi kuali membutuhkan 768 unit benang dengan harga 15.000 dan jumlah akhirnya itu 11.520.000 rupiah. Yang ketiga itu ada pembelian bahan mentah tinta sablon sama seperti perlakuannya di sebelumnya. Perhitungan dilakukan di triwulan pertama, kedua, 3, dan 4 dengan total akhir membutuhkan 394 unit dengan harga 25.000 dan jumlah akhirnya itu 9.600.000 rupiah. Next. Oke, dari perhitungan anggaran bahan mentah tersebut, dari bahan kain itu sejumlah 69.120, bahan baku benang 11.520, dan bahan baku tinta sablon 9.600. Dapat kita ketahui bahwasannya konveksi kuali itu membutuhkan biaya pembelian bahan baku sekitar 90.240.000 rupiah selama setahun produksi. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke anggaran tenaga kerja. Di data kiri itu kita ketahui merupakan data produksi konveksi kuali selama tahun 2025, dan di bagian kanan itu merupakan penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit periode dan tarif upah per jam. Nah, di sini kita ada 3 proses. Yang pertama itu proses 1, membuat pola dan memotong. Yang proses kedua itu menjahit, dan proses ketiga itu cetak sablon. Nah, untuk proses pertama kita membutuhkan sur DLH per unit jamnya itu 0,2 atau sekitar 12 menit dengan tarif upah 12.000, dan proses 3 itu 0,1 dengan tarif upah 4.000. Next. Nah, selanjutnya kita akan memperhitungkan anggaran jam kerja langsung konveksi kuali collection tahun 2025. Nah, yang ini merupakan proses pertama atau proses membuat pola dan memotong polanya tersebut. Untuk perhitungannya sendiri sama seperti bahan mentah, kita membutuhkan unit produksinya yakni 63 dan nilai surnya 0,2 sehingga diketahui JKL-nya 63 kali 0,2 dengan hasil 12,6. Sama seperti yang tadi, kita memperhitungkan di tiap triwulannya dengan jumlah akhir 718 unit produksi dan surnya 0,2 sehingga membutuhkan JKL 143,6. Next. Selanjutnya ini proses kedua, sama perlakuannya seperti tadi. Di sini di proses 2 ini yang membedakan adalah nilai surnya 0,5. Kita membutuhkan waktu setidaknya 0,5 untuk menjahit gitu. Dan total JKL akhirnya itu sebesar 359. Next. Yang ketiga itu ada proses mencetak tinta sablonnya. Kita membutuhkan surnya itu 0,1 sehingga bisa diketahui di triwulan pertama itu unit produksi 63 dikali 0,1 maka membutuhkan JKL 6,3. Sama perlakuannya di triwulan kedua, 3, dan 4 dengan jumlah total akhir JKL-nya itu 71,8. Next. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jam tenaga kerja langsung atau JKL, kita bisa mempergunakan nilai itu tadi untuk memperhitungkan biaya tenaga kerjanya dari konveksi kuali itu sendiri. Nah, di proses pertama, kita menetapkan upahnya itu 8.000, sehingga bisa diketahui di triwulan pertama itu JKL-nya 12,6 dikali 8.000 dengan biaya TKL-nya itu 100.800 rupiah, dan total akhirnya 143,6 dikali 8.000 biaya TKL-nya 1.140.000
rupiah. Next. Oke, untuk proses keduanya ini sendiri, kami sama perlakuannya, cuma yang membedakan kami menetapkan upah Rp12.000 dan bisa dilihat di total akhirnya itu JKL-nya 359 kali 12.000 dan biaya TKL-nya Rp4.308.000. Next. Yang terakhir di proses ketiga kita menetapkan nilai upahnya itu sebesar Rp4.000 sehingga total JKL akhirnya itu 71,8 dikali 4.000 dan biaya TKL-nya di proses ketiga ini Rp287.200. Next. Sehingga jumlah keseluruhan biaya tenaga kerja langsung dari proses pertama, kedua, dan ketiga itu ada Rp5.784.000 dan kita bagi 718 karena kita memproduksi sebesar itu sehingga harga satu unitnya itu sekitar Rp8.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian setelah menghitung beberapa anggaran sebelumnya dari anggaran penjualan hingga biaya tenaga kerja langsung, kita akan menghitung anggaran BOP atau biaya overhead pabriknya. Nah, di sini kami mengidentifikasikan biaya variabel dan juga biaya tetap yang digunakan selama proses produksi di konveksi ini. Dari biaya variabelnya sendiri itu ada biaya bahan penolong sebesar 3 juta, kemudian ada biaya listrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan alat mesin dengan total biaya variabel sebesar 11 juta. Kemudian untuk biaya tetapnya di sini ada biaya kesejahteraan karyawan, biaya penyusutan, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya reparasi serta pemeliharaan alat dan mesin sebesar dengan total biaya tetapnya sebesar Rp3.300.000. Kemudian untuk taksiran BOP selama 1 tahun sendiri itu adalah jumlah dari biaya variabel dan juga biaya tetapnya, yaitu didapati sebesar Rp14.300.000. Oke, untuk menghitung BOP dari produk kaos ini, kami menggunakan dasar pembebanan dengan total jam kerja langsung yang telah dihitung dan didapati datanya melalui penghitungan anggaran jam tenaga kerja langsung. Di sini didapati total jam kerja langsungnya adalah sebesar 574,4 jam. Kemudian untuk menghitung anggaran biaya overhead di Collier Collection sendiri, kita hitung biaya overhead-nya dalam setiap triwulannya dari triwulan 1 sampai 4, kemudian dengan total jumlah overhead pada 1 tahunnya sebesar 19.916. Nah, kemudian dari BOP tadi, kami menghitung anggaran persediaan akhir barang jadinya yang akan kami gunakan untuk menghitung HPP. Penghitungan anggaran persediaan akhir barang jadi ini membutuhkan beberapa komponen biaya seperti bahan baku langsung, yaitu sebesar Rp110.000, kemudian untuk tenaga kerja langsung setiap unitnya itu sebesar Rp8.000. Terus untuk biaya overhead pada setiap unit produksinya, untuk overhead variabelnya sebesar Rp21,34 dan untuk overhead biaya tetapnya sebesar Rp6,40. Kemudian dijumlahkan untuk biaya per unitnya sebesar Rp118.027,74 dan kami bulatkan menjadi Rp118.028. Sehingga untuk anggaran persediaan akhir barang jadi produk kaos ini dengan persediaan akhirnya Rp50.000 dan tarifnya sebesar Rp118.028 didapati anggarannya sebesar Rp5.901.387. Nah, dari perhitungan BOP dan juga anggaran persediaan akhir barang jadi itu tadi,
Kemudian kami menghitung anggaran harga pokok produksi serta harga pokok penjualannya. Di sini kami menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan komponen biaya bahan baku langsung yang digunakan selama 1 tahun, tenaga kerja langsung yang digunakan selama 1 tahun, dan juga biaya overhead pabriknya dalam 1 tahun. Sehingga harga pokok produksi yang dianggarkan selama 1 tahun yaitu sebesar Rp84.743.916,43. Kemudian untuk harga pokok penjualannya sendiri, kami menghitung dengan komponen biaya persediaan barang jadi awal, kemudian barang yang tersedia untuk dijual, dan barang jadi akhirnya. Dengan total harga pokok penjualan yang dianggarkan sebesar Rp88.520.804,8. Nah, dari sini konveksi Colili Collection mengharapkan keuntungan sebesar 20%, sehingga keuntungan yang diperoleh dalam 1 tahun itu sebesar Rp17.404.160,82, sehingga total harga produksinya menjadi Rp106.224.964,89, dengan volume produksi selama 1 tahunnya sebanyak 780 unit, sehingga kami juga mendapati bahwa harga jual satu produknya itu sekitar Rp147.945,63. Nah, dari situ kami membulatkan harga jualnya menjadi Rp150.000. Oke. Kemudian ini adalah perhitungan anggaran yang terakhir, yaitu anggaran keuangan kas atau cash flow. Dengan distribusi penjualan di tahun 2025 berdasarkan rata-rata proporsi seperti yang sudah terlihat pada tabel, pada triwulan pertama hingga keempat. Kemudian harga jual satu unit produk kaosnya adalah sebesar Rp150.000, dan saldo awal pada triwulan pertama itu kami dapati dari kas akhir di triwulan terakhir pada tahun 2024, dan didapati kas akhir pada triwulan 1 tahun 2025 itu sebesar Rp8.476.752. Hingga pada triwulan keempatnya, yaitu didapati kas akhirnya sebesar Rp21.320.597. Dari perhitungan tabel ini diketahui bahwa konveksi Colili itu memiliki total kas akhir pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp21.320.597. Oke. Kemudian masuk pada kesimpulan dan saran dari perhitungan anggaran yang telah kami lakukan pada konveksi Colili Collection. Secara keseluruhan penjualan produk kaos di Colili Collection ini cukup fluktuatif di setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu, kondisi keuangan di Colili Collection itu juga menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, meskipun arus kas yang didapat tetap bernilai positif hingga akhir tahun. Perubahan saldo kas yang naik turun mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan keuangan selama periode yang berjalan, dan permintaan penjualan yang naik turun juga. Namun, meskipun demikian, di tahun 2025 ini konveksi Colili berhasil menutup tahun dengan saldo kas yang cukup baik, yang mana mencerminkan adanya potensi untuk terus berkembang. Kemudian, saran dari kami untuk UMKM konveksi Colili Collection sendiri, yang pertama adalah mengevaluasi biaya bahan baku dengan mencari alternatif pemasok atau strategi negosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Kemudian yang kedua, memaksimalkan pemasaran melalui platform digital untuk menjangkau konsumen lebih luas dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar yang akurat untuk mengurangi kelebihan stok atau kebutuhan bahan baku yang berlebih. Nah, yang terakhir ini adalah dokumentasi dari proses wawancara kami pada pemilik Colili Collection, kemudian rumah produksinya, dan juga tenaga kerja yang sedang berlangsung melakukan pekerjaannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.